Haleluya, jemaat yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini bicara tentang satu topik atau judul, yaitu kamu harus kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sengaja mengangkat topik ini di dalam pembahasan kita di sepanjang bulan ini, bicara tentang saudara harus kuat. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, maka saya sebagai hamba Tuhan berusaha untuk selalu mengingatkan saudara supaya saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Mendengar, membaca berita hari-hari ini, melihat situasi sekitar kita, itu terkadang membuat seseorang menjadi bingung dan takut dan berputus asa. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau saudara sudah sampai di titik yang namanya putus asa. Sudah sampai di titik ini, maka ini sangat membahayakan iman saudara. Ini bisa menyebabkan saudara akan menjadi lemah, sehingga saudara tidak akan percaya kepada kehebatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, kembali saya mengingatkan saudara harus kuat di dalam Tuhan. Setiap masalah, setiap pergumulan pasti ada jawaban. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Saya percaya, setiap kita tidak ada yang luput dari masalah. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Menghadapi masalah ekonomi, ini yang paling terberat saat ini. Khususnya kita sebagai karyawan swasta, atau kita yang berusaha sendiri atau bekerja, ya, mengalami berbagai macam tantangan di dalam pekerjaan kita. Ya. Tapi saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, ketika kita masih tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan datang pada setiap kita hari ini. Mengingatkan kita supaya kita jangan takut. Saudara harus kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini jelas berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Mazmur Daud memberikan satu penegasan buat kita untuk kita tetap mengandalkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Nah, apa yang saudara harus lakukan agar kita mendapatkan satu kekuatan yang dari Tuhan? Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya saudara mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan adalah saudara harus rajin beribadah. Itu yang pertama. Saya ulangi, saya katakan saudara harus rajin beribadah kepada Tuhan. Keadaan kita hari-hari ini tidak mengizinkan kita untuk kita beribadah bersama-sama. Tetapi bukan berarti saudara tidak beribadah. Ibadah bisa kita lakukan di mana saja. Ibadah kita bisa lakukan seperti ini, secara online. Namun pertanyaannya, ketika kita mengadakan ibadah online, saudara ambil kesempatan tidak untuk saudara beribadah. Atau saudara lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas yang lain. Silakan. Saya tidak melarang saudara untuk melakukan rutinitas yang lain. Saya pun melakukan hal yang sama. Tetapi di tengah-tengah kesibukan kita, mari ambil waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah merupakan satu perintah. Perintah yang datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata, jangan kita sampai kita tidak beribadah. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, kalau kita baca dikatakan di sana apa? Janganlah kita menjauhkan, saudara? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada firman Tuhan, ada nasihat firman Tuhan, supaya saudara dan saya tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan biasakan diri untuk tidak beribadah. Karena kalau lama-lama saudara terbiasa untuk tidak beribadah, saudara tidak beribadah akan menjadi hal yang biasa. Ini yang bahaya. Semakin saudara tidak beribadah, iman saudara akan lemah. Iman saudara tidak akan kuat. Gak heran saudara menjadi orang yang gampang putus asa. Jadi pesan firman Tuhan, bagaimana supaya kekuatan itu datang dari Tuhan? Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kita, yaitu lewat setiap ibadah kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kuat? Ya, kembali firman Tuhan ingatkan setiap kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kuat? Ya, kita lihat firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal
4 ayat 23. Yang kita lakukan supaya kita menjadi kuat, yaitu dengan kita menjaga hati kita. Kenapa saudara? Karena dari segala hati kita muncul berbagai macam keinginan-keinginan duniawi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bicara tentang hati, ini bicara tentang pikiran saudara yang harus saudara olah dengan baik. Jagalah pikiranmu. Karena dari pikiran akan menjadi perkataan, perkataan akan menjadi perbuatan, dan itu akan menjadi karakter, dan itu akan menjadi perbuatanmu setiap hari. Ya, akan menjadi kebiasaan kita. Itu sebabnya saudara. Mari firman Tuhan dengan jelas berkata, jagalah hatimu. Dengan kita bisa menjaga hati, maka saudara kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ada banyak hal, keinginan, tetapi kalau kita bisa menjaga hati, maka saya percaya kita bisa selalu membedakan mana keinginan, mana yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan supaya saudara menjadi kuat? Supaya saudara mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang ketiga adalah saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 22, ya. Mazmur pasal 22, mari kita baca Alkitab kita. Mazmur pasal 22. Apa dikatakan di sana? Mazmur pasal 22, saudara. Sebentar. Ya, Mazmur pasal 22 ayat yang keempat dikatakan apa saudara? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dikatakan apa? Tuhan itu bersemayam di atas setiap puji-pujian. Jadi saudara, Tuhan senang menerima setiap pujian umatnya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini, supaya saudara hidup di dalam puji-pujian. Saudara, banyak waktu saudara yang saudara bisa pakai untuk saudara memuji Tuhan. Ya. Waktu saudara sedang bekerja, saudara memuji Tuhan. Bangun pagi, saudara memuji Tuhan. Saudara bisa memuji Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan saudara. Saudara juga bisa memuji Tuhan dengan hal-hal yang lain, berbuat sesuatu yang baik di mata Tuhan, itu sebagai pujian kepada Allah kita. Ya. Jadi firman Tuhan saudara, pada setiap kita pagi hari ini supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, yaitu dengan saudara selalu atau senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau. Saya senang memuji Tuhan. Ya, saya percaya saudara juga senang memuji Tuhan. Dan yang keempat saudara, apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya menjadi kuat? Yaitu saudara harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Saya ulangi, saudara harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Keadaan di sekitar kita mungkin bisa menggoncangkan iman saudara supaya saudara tidak berpegang pada firman. Saudara berpegang pada apa kata orang, apa yang ada di benak dan pikiran saudara. Tetapi dengar baik, pesan firman Tuhan hari ini adalah saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting sekali. Ya, firman Tuhan. Kalau kita belajar dari setiap pemberitaan firman, bacaan dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya dalam firman. Ya, kita contoh saja yang pertama, kita lihat Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan. Saudara, menuju ke satu negeri yang dia sama sekali tidak ketahui. Masa depan pun tidak diketahui bagaimana keadaan. Tapi lihat, kembali lagi. Karena ketaatannya hidup di dalam firman. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dan lihat hidupnya diberkati Tuhan. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Nah saudara, dan begitu banyak tokoh-tokoh yang lain. Nuh, salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Ketika dia diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Di tengah-tengah keadaan orang-orang di sekitarnya yang mengejek dia. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi Nuh tetap melakukan perintah Tuhan, yaitu membangun bahtera. Dan apa yang terjadi? Ketika air bah itu datang, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Walaupun situasi di sekitar kita tidak baik. Dan saya yakin ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang kuat. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Maka jelas firman Tuhan, saudara
harus tetap tinggal di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kekudusan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena seringkali kita jatuh bangun melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dengar pesan saya, seberapapun saudara jatuh di dalam dosa, yang Tuhan harapkan saudara bangkit. Lakukan firman, taati firman-Nya, jaga hidupmu, perbaiki dirimu, berubah dari segala kesalahanmu, taati firman-Nya, maka saya percaya, saudara, ketika kita menyadari atas setiap kesalahan kita, Tuhan pun Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi setiap kita. Dan kasih-Nya sampai saat ini masih tersedia buat saudara. Tetap hidup di dalam kekudusan. Jauhi segala hal-hal yang menyimpang dari mata Tuhan. Jauhi semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup di dalam firman Allah. Hidup di dalam kekudusan. Jauhi pergaulan-pergaulan yang buruk. Dan saya akan melihat dan kita percaya bersama bahwa ketika kita hidup di dalam kekudusan Allah, maka dikatakan saudara akan mewarisi kerajaan Allah. Saudara akan melihat Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya, lewat setiap pemberitaan firman ini, iman saudara dibangun dan saudara akan menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini atau ibadah online kita hari ini, dengan doa berkat, kembali saya mengajak kita untuk kita dengarkan satu pujian berikut ini.